Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Darun Najah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semua, menjadikan ilmu yang kita pelajari, yang akan dan sudah kita pelajari bermanfaat dan tidak menjadi bumerang untuk kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat puasa beliau. Yang pertama, kita perlu mengingatkan bahwa mempelajari hadis menjadi keistimewaan untuk pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasannya sanad atau jalur periwayatan hadis itu tidak pernah dipelajari dalam ajaran umat sebelum kita. Dan kita pernah bahas sebelumnya bahwa sanad atau jalur periwayatan hadis menjadi ciri khas dan menjadi keistimewaan umat ini. Tidak pernah ada umat-umat sebelumnya mempelajari perkataan nabi-nabi mereka, sehingga kalau mereka memiliki Alkitab, selain kitab itu sendiri tidak dijaga oleh Allah, maka ada berbagai campur-campur dan perubahan. Belum lagi tidak bisa dibedakan apakah itu firman Allah atau perkataan nabinya, nabi mereka, atau pernyataan dari orang-orang yang tambahkan. Ya, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, banyak orang yang menghafal Al-Quran, tapi tidak ada di dunia ini orang yang menghafalin kitab suci mereka, ya kan? Jangankan Al-Quran, kita punya kitab kedua yaitu hadis, kita hafalkan. Bahkan sebagian kaum muslimin menghafalkan sampai sanadnya. Ini menunjukkan bukti bahwa Allah betul-betul jaga ajaran kita, dan Allah akan menjaga ajaran Islam sampai menjelang hari kiamat. Menjelang Allah Azza wa Jalla jadikan hari kiamat, dan nanti akan terjadi kesempurnaan Islam. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla kirimkan angin yang dingin dari arah Syam, kemudian la yabqa ala wajhil ardi rajulun fi qalbihi mithqalu habbatin min khairin aw iman illa qabadathu. Sampai ketika Allah tiupkan angin yang dingin dari arah Syam, tidaklah melewati seseorang yang memiliki keimanan dalam hatinya sekalipun kecil, melainkan dia akan mati terkena angin itu. Baru setelah itu tersisalah orang-orang yang paling buruk. Dalam Sahih Muslim dikatakan la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah tidak akan terjadi hari kiamat sampai di dunia ini enggak ada orang yang ngomong Allah lagi, sudah habis. Orang yang baik habis semua. Ya. Maka dalam hadis yang lain dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan wala taqumus sa'atu au inna min syiraril khalqi 'indallah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara ciptaan Allah terburuk adalah orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat, disiksa oleh Allah. Mereka melihat susahnya hari kiamat itu, gak bisa menyelamatkan diri mereka, sudah ketakutan. Ada api besar, mereka gak bisa menyelamatkan. Kemudian melihat bagaimana terpecahnya langit, air laut berubah menjadi api dan sebagainya. Na'udzubillah. Maka Allah jadikan orang yang melihat hari kiamat adalah orang-orang terburuk, sudah tidak ada keimanan sama sekali. Dan maka sampai sebelum terjadi itu, Allah masih akan menjaga agama ini, menjaga agar tetap ada yang bisa mempertahankan kejernihannya. Sekalipun sudah menjadi asing, iya sudah menjadi asing, tapi nanti mereka akan mendapatkan keselamatan apabila berpegang dengan hadis-hadis itu. Maka pernah Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan beberapa kawannya ketika datang kepada guru mereka Ali ibn Abdullah Al-Madini rahimahullah, ketika ingin menghadap ke rumahnya, maka Imam Ali ibn Madini rahimahullah mengatakan, inni la arju anna ta'wila qawlihi ta'ala
qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik la antum hum. Kata beliau, aku berharap bahwa tafsiran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada sekelompok umat ini, Allah akan tolong mereka dengan agama mereka, mereka tidak akan dirugikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka, bahkan mencelakakan mereka, mereka akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat. Itu hadisnya ma'ruf sekali. Hadis At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari hadis ini, hadisnya sahih. Kata Ali bin Madini rahimahullah, aku berharap tafsiran itu kalian, orang-orang yang mempelajari hadis. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa at-tujjar qad syagalathum anfusahum bit-tijarah. Orang-orang para pedagang yang punya harta banyak, bisnis mereka sibukkan dengan jual beli. Wa ahlus sina'ah qad syagalu anfusahum bis-sina'at. Dan orang-orang yang punya keahlian untuk membuat produksi, membuat ini, mereka sibuk dengan kerjaan mereka. Wal muluk qad syaghalu anfusahum bimamlakatihim. Sementara para raja, pemilik kekuasaan, orang-orang yang memiliki jabatan, mereka sibuk dengan jabatan mereka. Wa antum tuhyuna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian menghidupkan sunnah Nabi kalian. Maka kata beliau, memang orang-orang yang berhak menyandang gelar At-Ta'ifatul Mansurah atau orang yang menjadi ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Ahlul hadis, mereka yang tahu tentang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh salah seorang ulama namanya Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, meninggal tahun 170 Hijriah. Di awal-awal beliau di generasi tabi'in, beliau katakan, illam yakun ahlul qur'ani wa ahlul hadithi awliya Allah falaysa lillahi fil ardi wali. Beliau katakan, kalau orang yang menguasai Al-Quran, artinya mengamalkan, dan juga orang-orang ahlul hadis yang menguasai hadis, mengerti maknanya, menerapkannya, kalau mereka bukan para wali Allah, berarti Allah tidak punya wali di dunia. Karena orang yang pantas menjadi wali adalah ahlul Quran wa ahlul hadis. Siapa lagi yang lebih pantas? Allah katakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah tidak akan takut, sedih, tidak akan khawatir. Kejadian apapun yang terjadi mereka aman, karena menjadi wali Allah, orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah. Nah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kullu mu'minin taqi fahuwa wali. Setiap orang beriman dan bertakwa, dialah yang wali. Ya. Jadi bagaimana menjadi orang yang bertakwa kalau tidak kenal Al-Quran, tidak kenal hadis Nabi SAW? Kan mustahil. Tidak mungkin orang bisa bertakwa, memaksimalkan ibadah kepada Allah hanya bermodal semangat saja, apalagi ikut-ikutan. Dia harus belajar agar semakin mengkokohkan keimanannya. Maka kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang paling pantas menjadi wali adalah ahlul Quran wa ahlul hadis. Mereka yang mengenal agama ini dengan benar. Dan memang agak lucu-lucu bagaimana gitu, sebagian masyarakat menjadikan wali justru sekedar asing, aneh aja sudah jadi wali gitu. Tidak sholat, pakaiannya tidak seperti masyarakat biasanya, langsung jadi wali. Orang kelihatan beda sendiri jadi wali. Ya, wali kan sudah ada definisinya atau kriterianya dalam syariat, ada, tidak dinafikan, wali itu ada. Tapi ada karakteristik seorang wali itu bagaimana. Dan kita tidak penting menjadi wali atau tidak, tapi tugas kita adalah menunaikan ibadah kepada Allah dengan benar. Perkara menjadi wali Allah, alhamdulillah, tapi itu bukan tujuan kita. Apalagi rebut-rebutan wali seperti itu. Baik ikhwas sekalian, kita akan membahas tetap pada kitab yang sama, akan tetapi kita pilih hadis yang berkaitan dengan sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang disebutkan dalam hadis ini bukan hanya sekedar puasa yang fardu, akan tetapi puasa yang sunnah juga. Artinya kita ingin mengenal bagaimana tata cara puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau
memberikan contoh keteladanan seperti ini untuk menunjukkan bahwa ketakwaan itu dihasilkan juga dengan usaha. Bahwa orang yang puasa dan dia bisa rutin itu lebih bagus daripada orang yang semangat pada waktu tertentu, setelah itu motol sama sekali, tidak beribadah sama sekali. Nah, karena Nabi SAW ketika ditanya bagaimana sih puasanya Nabi SAW, yang pertama sering, yang kedua ini secara garis besar sifat puasa Nabi SAW itu sering, yang kedua istiqomah, terus menerus. Karena kalau seandainya seseorang semangat kemudian ditinggalkan, maka itu tidak benar, alias tidak pas, ya, tidak disukai. Rasulullah SAW ditanya amal apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan adwamuha wa in qallat, ya, yang paling bisa dijaga rutinitasnya sekalipun sedikit. Nah, termasuk puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak dan sering berpuasa. Maka yang akan disebutkan di sini, kita ada mempelajari sekitar 16 hadis. Mempelajari sekitar 16 hadis, dan itu berkaitan dengan semua puasa, tidak hanya Ramadan saja. Ada beberapa yang berkaitan dengan Ramadan, tapi ada juga yang berkaitan dengan puasa sunnah yang lain. Dan sering ditanyakan, ada enggak puasa bulan ini? Ada enggak puasa bulan ini? Kan sering orang-orang bilang begitu. Tapi selain di bulan itu enggak puasa mereka. Nah, ini kebalik. Jadi ada orang yang malas beribadah, mereka cari ibadah-ibadah tertentu yang bisa menutup kekurangan-kekurangan dan kemalasan mereka. Ini salah. Dalam syariat, seseorang justru diajarkan untuk berpuasa atau sholat atau zikir dengan ibadah apapun, sedikit tapi bisa dilakukan terus menerus. Dan pelajaran berikutnya, kita tidak ingin menjadikan semangat kita ber-Ramadan hanya di bulan itu saja. Akan tetapi sebelum dan sesudahnya juga tetap kita diharapkan bisa menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, bi'sal qaum la ya'rifu rabbahu illa Ramadan. Orang yang paling jelek mereka itu, ngerti Allah Azza wa Jal, bisa ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Selain di bulan Ramadan tidak bisa. Nah, maka kita akan sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwas sekalian, puasa ini dalam bahasa Arab, secara bahasa bisa diartikan dengan menahan diri. Menahan diri dari muftirat, itu jelas. Seperti yang sering kita ketahui dari pengertian secara istilah, tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari syahwat. Tapi secara bahasa ada lagi puasa dari berbicara. Dalam surat Maryam dikatakan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam mengatakan, aku nazar sudah, aku berjanji tidak akan berbicara. Saum di sini tidak berarti tidak makan, akan tapi maksudnya adalah tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, aku hari ini tidak akan ngajak ngomong siapapun. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa puasa itu ada cakupan yang lebih luas ketika seseorang menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Dan ini lebih umum dan lebih sering waktunya. Kalau puasa dari pagi sampai maghrib selesai. Tetapi puasa dengan makna yang tadi, menahan diri dari kemaksiatan, itu dilakukan terus menerus. Dan Ibnu Rajab mengatakan, ketahuilah bahwasannya yang namanya puasa dengan meninggalkan sesuatu yang mubah, yang halal, tidak akan sempurna, tidak akan berhasil kecuali kalau dia tinggalkan yang haram. Nah, orang tidak makan, hukum asalnya makan kan boleh. Hanya karena puasa dia tidak makan, tapi hukum asalnya boleh. Lah kok bisa orang yang tidak meninggalkan yang haram, hukum asalnya haram sudah, tapi dia puasa. Puasa tidak makan, tapi yang tidak boleh secara asal tetap dia kerjakan. Maka para ulama mengatakan, di antaranya dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari sahabat Jabir bin Abdullah, idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruka 'anil maharim. Ya. Kata beliau,
apabila kamu puasa, mestinya yang puasa semuanya, nggak cuma makan minum aja, tapi semuanya, matanya puasa, telinganya puasa, ya, dan semua anggota badannya puasa dari segala hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih penting. Ya. Dan kita bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Allah tidak butuh kepada puasa seseorang yang tidak diiringi dengan meninggalkan keharaman. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur. Para ulama mengatakan qaul az-zur itu artinya perkataan yang menyeleweng dari kebenaran. Itu bisa berupa macam-macam. Bisa ghibah, menggunjing, membicarakan kesalahan orang lain, bisa mengadu domba, bisa mengumpat, suara keras, bermusuhan, bahkan wa'adhamu min dzalik. Dan sebagian ulama yang paling parah adalah menjadi saksi yang palsu, saksi yang bohong. Dan itu menjadi dosa dari sekian dosa-dosa besar yang paling besar, menjadi saksi palsu. Orang yang memberikan kesaksian itu orang yang tahu. Kalau nggak ngerti nggak mungkin dijadikan saksi, ya kan? Karena dia tahu dan dipercaya orang, dijadikanlah dia saksi. Wah, dia bohong karena kepentingan, lalu dia bersaksi dengan kecurangan, palsu dan sebagainya. Dia buat skenario atau apa segala macam sehingga memberikan kesaksian yang palsu. Buat puasa lagi, sudah disumpah lagi. Yang seperti ini, kira-kira apakah seorang bisa berharap puasanya akan diterima oleh Allah? Itu dalam Sahih Bukhari, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang menyeleweng dari kebenaran tadi, atau mengamalkan itu, atau dia melakukan tindakan orang-orang bodoh, maka Allah nggak butuh sama puasanya. Artinya ada puasa yang memang tetap kita harus kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Ada dosa lain yang dikerjakan. Kalau kita tinggalkan puasa, salah. Tapi kita sudah capek-capek berpuasa, ternyata tidak ada pahalanya. Kalau yang mubah saja kita tinggalkan, tapi yang haram tetap dikerjakan, maka ibadah yang diterima oleh Allah itu erat kaitannya dengan hidayah, taufik dari Allah. Kita nggak bakal bisa beribadah dengan sempurna kalau tidak diberi kemudahan oleh Allah. Ya, kalau ngerjakan secara fisik gampang memang, apalagi banyak orang puasa masa anak nggak puasa, dia nggak kuat masa saya kuat nggak puasa, kan kayak sudah terdorong sendirinya begitu. Orang terawih kita cuman malam pertama saja, malam kedua setelah itu sudah ke jalan-jalan lagi. Dan kita sendiri yang merasa mungkin gengsi, malu atau gimana, tapi itu fisiknya. Urusan diterima oleh Allah itu susah sekali. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah, laisa thamma ghaibun ahabbu ilayya minal maut." Kalau seandainya aku tahu Allah nerima satu sujudku saja, enggak apa-apa, sudah mati. Ya, mati nggak apa-apa sudah, karena sudah ngerti ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Wah, itu yang ngomong adalah orang yang ahli ibadah, yang hati-hati sekali, berusaha semangat mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yang jarang belajar ini, kita sholat sudah merasa bagus gitu. Nah, ini memang kata Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang berilmu. Jadi semakin banyak ilmunya, dia akan semakin takut. Jangan-jangan ibadah saya belum sempurna. Tapi yang merasa aman, ibadah saya insya Allah sudah bagus, sudah wah, mau di atas rata-rata sudah begitu. Nah, ini memang menunjukkan bahwa ilmu kita malah memang semakin dangkal. Ya. Harus banyak belajar kita. Kalau kita membaca biografi para ulama, masya Allah, malu kita. Ya. Baik, ikhwas sekalian. Ini beberapa pembahasan tentang puasa, dan ini akan kita baca langsung beberapa hadis ya, karena maknanya hampir sama dan berdekatan. Hadis pertama, qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftar
qalat wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadima al-Madinata illa Ramadan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Ya, ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu puasanya bagaimana? Maka Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW itu kalau sudah puasa, orang yang lihat menyangka bahwa beliau puasanya terus. Sudah mulai puasa ini, nggak bakal batal. Artinya nggak bakal besok tidak puasa, puasa terus. Dalam riwayat lain dikatakan, kana yasumu hatta naqula la yuftir. Beliau akan puasa terus sampai kita mengatakan Rasulullah itu nggak pernah membatal. Puasa terus, sering banget puasa. Kemudian wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Dan beliau kalau lagi tidak puasa, maka beliau akan terus-terusan tidak puasa sampai kami mengatakan Rasulullah SAW itu nggak pernah puasa. Dalam riwayat lain dikatakan hatta naqula la yasum. Beliau kalau pas lagi nggak puasa saja, beliau lama itu nggak puasanya. Sampai kami mengatakan kayaknya Nabi SAW nggak pernah puasa. Dan para ulama mengambil kesimpulan berarti Rasulullah SAW itu menggabungkan, terkadang beliau puasa, terkadang beliau tidak puasa. Tidak seperti orang yang memang pengen puasa terus, nyambung terus seperti itu. Malah akhirnya nggak mau ibadah. Ya, ada sebagian orang sampai 9 bulan puasa. 9 bulan kayak ibu lagi mengandung itu. Ngapain katanya? Pengen menjadi orang yang berwibawa. Jadi tujuannya sudah salah. Wah, puasanya juga syariat dari mana? Puasa sampai seperti itu. Rasulullah SAW enggak seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada sebagian sahabat ingin puasa terus, amma ana fa asum wala uftir. Ya kan? Ketika ada 3 orang datang ke sebagian istri Nabi SAW mengatakan ibadahnya Rasulullah SAW bagaimana? Maka disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ibadahnya begini, begini. Faka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka menganggap ibadahnya Rasulullah SAW itu sedikit. Maka mereka mengatakan, innahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW ibadahnya sedikit karena sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah, kalau kita gimana? Sudah, akhirnya yang satu bilang, amma ana fa usalli wala anam. Aku mau sholat malam terus gak tidur. Kemudian yang satu mengatakan fa amma ana fa asum wala uftir. Aku cuma mau puasa, enggak mau buka sama sekali. Artinya setiap hari akan puasa. Kemudian yang satu mengatakan amma ana la atazawwajun nisa. Aku enggak mau zuat, enggak mau nikah. Ana pokoknya mau ibadah kepada Allah saja. Ini yang dikatakan dengan at-tabattul. Tabattul itu artinya kerahiban. Dia ingin ibadah kepada Allah, tidak terganggu dengan keluarga. Pokoknya saya ibadah saja. Kalau perlu dia bikin tempat khusus untuk ibadah, enggak terganggu dengan kepentingan keluarga. Ya, tapi ternyata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingkari semuanya, diingkari, dibilang ama inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Aku ini paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Walakinni usalli wa anam wa asum wa aftir wa atazawwajun nisa. Tapi aku ya tidur, salat malam aku juga tidur. Kemudian aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka orang yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Maka dari pelajaran hadis pertama disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Dan kalau sudah berpuasa seperti puasa terus. Kalau sudah tidak berpuasa seperti tidak pernah berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan, dan itu dilakukan sejak datangnya beliau ke kota Madinah. Kenapa dikatakan kota Madinah? Padahal di Mekah dan Madinah kalau seandainya syariat itu memang dilakukan berdua, maka sama. Hanya para ulama mengatakan hukum-hukum secara rinci dalam syariat itu baru turun kebanyakan di kota Madinah. Tapi puasa sudah pernah ada sebelumnya. Hanya kewajiban puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan itu muncul di kota Madinah tahun kedua. Maka Rasulullah SAW ketika perang Badar itu dalam kondisi puasa Ramadan. Dalam kondisi puasa Ramadan mereka perang Badar. Badar dari Madinah jaraknya ada sekitar 200 kilo. Ya. Kalau sekarang ada seperti jalan tol begitu, jalannya lurus, halus, lebar, enak sekali. Itu butuh waktu sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Ya. Tapi kalau dulu nggak ngerti udah gimana.
Itu pun mereka melakukan perjuangan itu dengan puasa. Taib. Dikatakan di sini sejak datang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali hanya Ramadan saja. Hadis yang kedua, ketiga, keempat dan kelima pembahasannya berdekatan. Dan ini disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas. Tadi yang cerita adalah Aisyah, sekarang yang cerita adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ditanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana. Maka beliau mengatakan, kana yasumu minasy-syahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu. Beliau kalau sudah puasa terus sampai kayaknya kita sudah menilai beliau enggak mau lagi sudah berbuka, mau puasa terus. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an. Dan kalau sudah tidak berpuasa, maka beliau terus-terusan seperti itu sampai kita menilai bahwa beliau tidak bakal mau berpuasa. Wa kunta la tasha'u an tarahum min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Maksudnya, kalau antum menduga bahwa beliau tidak bakal sholat, beliau akan sholat. Antum menyangka bahwa beliau tidak mau sholat malam, enggak, beliau sholat. Nanti kamu lihat beliau sholat. Kalau antum menyangka bahwa beliau akan tidur atau beliau tidak pernah tidur sama sekali, maka antum akan lihat dia tidur juga. Artinya setiap malam Rasulullah SAW tidak tinggalkan sholat malam, tetapi beliau tidak pernah tinggalkan tidur juga. Berarti kalau ada orang begadang karena pengen sholat malam terus, ini juga bisa mengakibatkan akan meninggalkan yang lebih wajib. Akan meninggalkan yang lebih wajib. Wallahu alam, kalau seandainya waktu itu terbatas. Semisal orang ingin menghidupkan malam-malam di akhir bulan Ramadan, maka itu terbatas saja. Dan Nabi SAW contohkan, kana idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah SAW apabila masuk bulan Ramadan di bagian 10 terakhir, beliau akan begadang, hidupkan malamnya dengan ibadah. Tapi untuk hari-hari biasanya beliau tidur, tapi beliau juga salat malam. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau antum sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur, beliau tidur. Kalau antum sangka dia tidak salat, salat beliau. Gitu. Dua-duanya dikerjakan. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sekarang yang cerita adalah Ibnu Abbas. Aisyah istrinya, Anas pembantunya, Ibnu Abbas apanya? Sepupunya, dan beliau merupakan keponakan dari istrinya. Ya, jadi Maimunah istri Nabi SAW itu bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka dekat sekali. Dan Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau masih kecil. Ibnu Abbas masih kecil. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, Ibnu Abbas ini baru saja dikhitan. Masih kecil. Tetapi beliau ini orang cerdas. Dan beliau karena masih keluarga, terkadang nginep di rumah Rasulullah SAW. Sehingga beliau meriwayatkan bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW tengah malam. Dan para sahabat, mereka ketika melihat Nabi SAW sholat malam, mereka makmum. Ada kesempatan apapun kok melihat Nabi SAW sholat, mereka akan makmum. Dan mereka suka kalau bisa sholat bersama Rasulullah SAW sekalipun panjang. Mereka nikmati itu. Terkadang kecapean seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau siapa, Hudzaifah atau siapa itu, hatta hamamtu hammassu, aku sampai pengen berniat dengan yang jelek. Ditanya apa maksudnya? Hamamtu an aq'ud wa adzarahu. Aku pengen tak tinggal duduk saja, beliau sholat sendiri aja udah panjangan sekali. Sholat dalam satu rakaat sampai 3 surat. Mending 3 surat ini qul huwallahu ahad semua. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, panjang banget. Kayaknya bubar ini Darun Najah diimami kayak begitu. Ya. Jadi di sini disebutkan Ibnu Abbas cerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula ma yuridu an yuftira min wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasum wa ma shama syahran kamilan منذ قدم المدينة إلا رمضان. Ini hadisnya muttafaqun alaih dan maknanya plek sama.
Maknanya sama. Rasulullah SAW kalau sudah puasa terus sampai kita mengatakan kayaknya nggak bakal tidak puasa. Sebaliknya begitu. Kalau nggak puasa terus sampai kita katakan nggak bakal puasa, dan tidak pernah beliau puasa sebulan penuh selain Ramadan. Berarti sebanyak apapun beliau puasa di selain Ramadan, tidak pernah sebulan penuh. Kalau kita ingin mengikuti contoh beliau, maka kita tidak berpuasa dengan sebulan full selain bulan Ramadan. Ada nanti beberapa riwayat yang menunjukkan beliau paling banyak puasanya di bulan Sya'ban, tetapi bulan Sya'ban pun tidak full puasanya. Kemudian hadis yang keempat, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abi al-Ja'd an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. Nah, ini ada riwayat yang sedikit berbeda, tapi nanti akan dikompromikan dengan hadis yang lain. Dari hadis Ummi Salamah, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut selain Sya'ban dan Ramadan. Beliau katakan demikian, dan Ummu Salamah adalah istri beliau, dan beliau menceritakan apa yang beliau lihat. Beliau katakan, aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Berarti Ramadannya full, Sya'bannya juga full. Tetapi ini menurut penglihatan beliau, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Hanya saja ini dikompromikan dengan hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Abbas, dari Anas dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa full kecuali Ramadan. Taib. Nanti bagaimana tafsirannya akan disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari seorang ahli bahasa, seorang ahli fikih, seorang ahli hadis dari ulama terdahulu, yaitu Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak meninggal tahun 181 Hijriah. Ini sebelum Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi meninggal tahun 279 kalau tidak salah, atau 273, sekitar abad ke-3. Sementara Abdullah bin Mubarak, beliau meninggal tahun 181 Hijriah, dan beliau ahli bahasa, sehingga perkataan beliau dinukil menurut tafsiran dalam bahasa Arab. Taib. Hadis berikutnya yang kelima, qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdah an Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat Aisyah. Beliau katakan, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthar min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah aku lihat puasa yang paling banyak sebagaimana beliau puasa Sya'ban. Beliau kalau sudah Sya'ban, beliau akan memperbanyak puasanya, tapi beliau katakan illa qalila, hanya beberapa hari saja yang tidak puasa. Kemudian beliau mengatakan bal kana yasumu kullahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh. Ini riwayat dari Aisyah seperti itu. Tapi Aisyah sempat mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban banyak sekali, hanya beberapa hari saja yang tidak puasa. Lalu beliau katakan, tapi Nabi SAW juga puasa sebulan penuh. Kan seperti kontradiksi, ya kan? Baik. Tapi tadi riwayat yang banyak menyebutkan Nabi SAW tidak pernah puasa full kecuali Ramadan, dan itu yang benar. Dan itu yang benar. Sekarang kita di bulan Sya'ban. Sebagian orang mengatakan, Ustadz, kapan saya mau puasa yang paling pas di bulan Sya'ban ini? Saya tunggu tanggal berapa? Kita katakan Sya'ban tidak memiliki puasa khusus. Akan tetapi Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi bukan berarti puasa Sya'ban. Bukan puasa Sya'ban. Akan tapi puasa di bulan ini diperbanyak. Nah, sebagian orang justru mencari-cari, ini sampai kapan yang paling keramat di bulan Sya'ban ini, saya puasanya tanggal berapa? Kemudian disebutkan
Hadis berikutnya, qala haddatsana Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi qala haddatsana Abdullah bin Musa wa Talq bin Ghannam an Syaiban an Asim. Asim ini ahli hadis dan juga ahli qiraat. Ahli qiraat, Asim ibn Abin Nujud. Nah, beliau ini tilawahnya yang banyak dipakai oleh orang-orang kita, orang Indonesia. Kita banyak membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz. Hafiz meriwayatkan dari gurunya Asim, ya Asim ini. Nah, cuman hafalannya tidak terlalu bagus dalam hadis. Jadi dalam hadis dia tidak termasuk orang yang terpercaya, tapi dia masih di bawahnya. Saduq, istilahnya orang yang hafalannya bagus tapi tidak terlalu bagus, sehingga hadis kalau diriwayatkan dia jadi hasan. Tidak menjadi sahih tapi hasan. Taib, di sini ada riwayat dari beliau an Asim an Zirr bin Hubaish an Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin thalathata ayyam wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa pada awal setiap bulan. Awal setiap bulan beliau suka berpuasa, dan puasanya 3 hari. Kemudian dikatakan, dan beliau jarang berbuka pada hari Jumat. Ini disebutkannya di situ. Beliau jarang berbuka pada hari Jumat. Afwan. Ana tadi ada catatan sedikit. Iya, di sini hadis ke-303. Ya, hadisnya hasan. Ya. Di sini dikatakan bahwa beliau suka berpuasa pada 3 hari setiap bulan, dan dikatakan pada setiap awalnya. Kemudian yang kedua, beliau jarang berbuka pada hari Jumat. Kemudian ada pula hadis yang mengandung larangan untuk mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Hadisnya disebutkan, la takhtassu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam wala takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali, atau kama qala sallallahu. Beliau mengatakan, jangan kalian khususkan hari Jumat untuk puasa selain hari-hari yang lain, dan jangan kalian khususkan malam Jumat untuk tahajud selain hari-hari yang lain. Artinya di hari yang lain kamu tidak tahajud, nunggu malam Jumat. Kamu tidak puasa di hari yang lain, nunggu hari Jumat. Betul-betul mengkeramatkan, mengkhususkan hari Jumat. Kata Nabi SAW, nggak boleh seperti itu. Taib. Kalau begini bagaimana hadisnya? Wa qallama yuftiru atau qallama kana yuftiru yaumal Jum'ah. Beliau jarang berbuka pada hari Jumat. Para ulama mengatakan bahwa larangan yang tadi berkaitan dengan pengkhususan hari Jumat. Tetapi kalau puasanya tidak hari Jumat saja, tapi diiringi dengan puasa yang lain, boleh. Dan tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW sering puasa pada setiap bulan 3 hari. Dan para ulama mengatakan, kalau ada orang yang berpuasa pada ayyamul bid 3 hari setiap bulan dan pada pertengahannya, maka seandainya pertengahan itu ada yang hari Jumatnya, maka sama dengan hadis ini. Ya, jadi kebetulan misalkan pertengahannya Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Ahad, maka itu mungkin sekali. Ditambah lagi, sebagian ulama mengatakan karena riwayat yang berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan itu banyak, maka tidak dikhususkan dengan ayyamul bid. Orang pengen puasa ayyamul bid silahkan, tetapi kalau ada orang puasa 3 hari, bukan di tengah-tengah, tapi di awal, boleh. Dia puasa setiap bulan pokoknya 3 hari, 1, 2, 3. Atau dia pengen di belakangnya 28, 29, 30 misalkan, boleh. Karena yang penting seseorang bisa berpuasa 3 hari setiap bulan. Maka dalam riwayat ini dikatakan beliau puasa di awal. Nanti akan ada lagi bahwa Rasulullah SAW terkadang puasa 3 hari di awal bulan, kadang di tengah, kadang di akhir. Dan Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak pedulikan mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, semuanya pokoknya 3 hari. Nah, jadi kalau misalkan kebetulan ayyamul bid kita safar, atau ada tamu, atau sakit,
maka tidak apa-apa, puasa 3 hari dilakukan kapan saja. Yang penting dia bisa puasa 3 hari setiap bulan. Ini yang juga pernah difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau katakan demikian. Taib. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Hafs Amr bin Ali qala haddatsana Abdullah ibn Dawud an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal itsnaini wal khamis. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sengaja menunggu-nunggu atau mencari puasa Senin dan Kamis. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Asim an Muhammad ibn Rifa'ah an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amal seseorang akan diangkat, dilaporkan oleh Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, dan aku suka seandainya amalanku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis ini dengan jalur yang disebutkan oleh penulis lemah, karena ada periwayat yang bernama Muhammad ibn Rifa'ah tadi. Yang kita baca Muhammad ibn Rifa'ah ini rawinya lemah, sehingga sanad ini lemah. Tapi banyak sekali jalur-jalur lainnya yang menunjukkan bahwa memang amal seseorang akan dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Kemudian hadis berikutnya dalam Sahih Muslim juga termasuk disebutkan ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau katakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari pada saat aku dilahirkan. Sebagian orang mengatakan, oh berarti ulang tahun. Ya. Nabi SAW puasa untuk mengingat hari kelahirannya. Nah, dan kesimpulan ini tidak pernah diambil oleh seorang ulama pun. Ya. Jadi para ulama dulu, dari para sahabat Nabi SAW, mereka ngikut Rasulullah SAW puasa mereka, karena itu waktu Rasulullah SAW melahirkan misalkan. Tapi tidak ada sedikit pun mereka pengen memperingati lahirnya Nabi SAW dengan berpuasa. Tapi realitanya sekarang orang-orang yang ingin memperingati lahirnya Nabi SAW tidak puasa, ya, tapi caranya yang lain. Giliran puasa mereka nggak kerjakan, ya kan? Kalaupun seandainya ini dianggap kesimpulan yang benar, maka maksimalnya puasa hari Senin itu sunnah apa wajib? Sunnah. Kalau tidak apa-apa. Maka tidak pantas ada orang disalahkan gara-gara dia tidak berpuasa Senin, karena Nabi SAW dilahirkan hari Senin. Ya, itu kalau puasa dan dia tinggalkan puasanya, dia hanya meninggalkan puasa sunnah. Apalagi kalau yang dia tinggalkan adalah ibadah yang tidak ada contohnya, maka lebih tidak apa-apa lagi. Begitu. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad wa Muawiyah ibnu Hisham qala haddatsana Sufyan an Mansur an Khaythamah an Aisyah. Tadi disebutkan ini ada riwayat yang bernama Abu Ahmad dan Muawiyah ibnu Hisham. Muawiyah ibnu Hisham ini hafalannya kuat tapi tidak sampai ke derajat thiqah, terpercaya. Jadi hadisnya masih hasan, tapi masalahnya ada seorang alim ahli hadis yang lebih kuat dari situ, riwayatnya bertabrakan dengan riwayat ini. Kalau riwayat ini katanya ini riwayat Nabi SAW, tapi yang riwayat yang lebih kuat ini bukan pendapat Nabi SAW, akan tetapi hanya berhenti kepada sahabat, berarti namanya athar. Dan ini wallahu alam yang dinilai lebih kuat, tapi maknanya memang didukung dengan hadis-hadis lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasy-syahri as-sabta wal ahada wal itsnain wa minasy-syahri al-akhar ats-tsulatsa wal arbi'a wal khamis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpuasa di satu bulan, beliau terkadang puasa Sabtu, Ahad, Senin. Kemudian di bulan yang lain beliau bisa memilih hari yang lain untuk berpuasa 3 hari. Bisa puasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, nanti ada yang lebih tegas lagi bahwa Nabi SAW tidak perhatikan mau tanggal berapa saja, yang penting puasa 3 hari. Taib, hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini an Malik bin Anas an Abi Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthara min siyamihi fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dari puasa bulan Sya'ban. Ini hampir sama dengan yang disebutkan tadi. Kemudian, nah ini sekarang ada riwayat lain lagi dari Aisyah. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. Ini Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa setiap bulan 3 hari? Kemudian Aisyah menjawab, na'am. Qultu min ayyihi kana yasum? Qalat kana la yubali min ayyihi sam. Aku bilang, ketika Aisyah mengatakan iya, Rasulullah SAW puasa setiap bulan 3 hari. Maka bertanya lagi, beliau biasanya puasa di hari yang apa? Tanggal berapa? Di awal atau di akhir? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana la yubali min ayyihi sam. Beliau tidak perhatikan tanggal berapanya, beliau akan gunakan untuk berpuasa. Berarti beliau bisa puasa di awalnya, di bagian tengah, atau di bagian akhir. Yang penting puasa 3 hari. Dan ini sejalan dengan keumuman beberapa riwayat dari Abu Dzar, dari Abu Hurairah. Ada beberapa nasihat yang sama. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Aku diberi wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Di antaranya wasiyamu 3 ayyamin min kulli syahr. Aku dipesan untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Kata Abu Hurairah, la ad'uhunna hatta amut. Aku tidak akan tinggalkan sampai aku mati. Dan Abu Hurairah puasa terus. Tiap bulan beliau berpuasa 3 hari. Dan itu tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Kalau seandainya seseorang pengen puasa di awal bulan juga tidak apa-apa. Seperti kita sebutkan tadi, Nabi SAW terkadang berpuasa pada Senin, Selasa, Rabu. Kadang beliau Jumat, Sabtu, Ahad. Sehingga tidak harus seorang memastikan aku harus berpuasa segini. Kecuali kalau memang mampunya seperti itu. Dia pengen hanya puasa Senin Kemis, tapi Senin Kemisnya rutin. Itu lebih bagus daripada dia gabungkan semua puasa. Daud, nanti kalau sudah Senin Kemis nyambung, habis itu nanti kalau sudah 3 bulan lambung lagi. Setelah itu capek, habis capek akhirnya bosan, habis bosan mau ngulangi setengah mati lagi. Maka kegagalan itu seringkali karena kita sendiri yang memaksakan, sehingga untuk kembali kepada yang ideal sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dia nggak beribadah sama sekali. Dia merasa bahwa dirinya sudah gagal. Kesalahannya di situ. Maka para ulama mengatakan hati-hati. Jangan sampai memaksakan, namanya takalluf. Dalam bahasa Arab takalluf, memaksakan diri. Nanti bisa futur. Futur itu orang yang sampai mokong sudah, kapok. Ibadahnya kapok. Ya, maka dalam hadis nanti akan kita bahas bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ingin kita memaksakan diri dalam beribadah. Rasulullah SAW akan mengingatkan seorang wanita agar beribadah sesuai kemampuan, karena Allah tidak akan bosan kecuali kalau kita sendiri sudah bosan beramal. Taib. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Harun ibnu Ishaq Al-Hamdani qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, ini sejarah puasa yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin.
Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahih ini hadisnya. Kana Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Puasa hari Asyura itu juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di hari Makkah dulu. Tanggal 10 Muharram, orang-orang kafir Quraisy di Makkah juga puasa. Ini menunjukkan bahwasannya syariat puasa memang bukan untuk umat ini saja. Umat-umat sebelum kita juga sudah melaksanakannya, tapi tafsil atau detail cara berpuasanya berbeda-beda. Contohnya misalkan dianjurkannya umat ini untuk sahur. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur, atau kama qala SAW, pembeda antara puasa kita orang-orang muslimin dengan mereka orang ahlul kitab adalah makan sahur. Maka Nabi SAW tekankan sekali, sahur itu sunnah, tapi harus dikerjakan. Maksudnya bukan harus dikerjakan, usahakan dikerjakan. Sampai kata Nabi SAW, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'. Maka jangan ditinggalkan sahur itu sekalipun hanya minum air. Wah, saya masih kenyang, saya malas bangun, saya nggak punya makanan, misalkan gitu. Nah, maka minimal minumnya untuk melaksanakan sahur. Karena sahur itu sunnah. Ketika seorang sengaja untuk sahur meskipun tidak banyak, maka itu telah menerapkan sunnah. Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahannya. Sebagian ulama mengatakan keberkahan yang paling besar adalah seseorang bisa menghidupkan sunnah. Nah, intinya puasa itu syariat orang-orang dulu juga. Termasuk diantaranya puasa Asyura. Dan puasa Asyura juga dikerjakan oleh ahlul kitab. Orang kafir Quraisy Mekah juga mengerjakan. Dalam hadis disebutkan bahwa orang kafir Quraisy di Mekah juga puasa Asyura. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Rasulullah juga dulu pernah berpuasa melaksanakan itu. Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi SAW pindah dari Mekah ke kota Madinah, beliau melanjutkan puasa Asyura itu dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Ini sebelum ada puasa Ramadan. Karena para ulama mengatakan puasa Ramadan baru disyariatkan tahun kedua Hijrah. Maka ketika beliau datang ke kota Madinah, belum ada puasa wajib selain puasa Asyura, karena Nabi SAW perintahkan. Maka dalam sebuah riwayat dari seorang sahabiyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW sampai utusan ke kampung-kampung. Man kana minkum man asbaha minkum shaiman falyutimma shaumahu wa man akala aw syariba falyutimma shaumahu, kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, pokoknya yang sudah makan tadi sekarang puasa. Tapi yang belum makan sama sekali, karena ini waktunya sudah ghadat, sudah mulai siang. Kata Nabi SAW, yang belum sempat makan dan minum, lanjutkan sebagai puasa. Tapi yang sudah makan dan minum tadi, sekarang jangan teruskan. Tapi tetap ditahan. Kita akan berpuasa. Kata sahabiyah ini yang meriwayatkan hadis ini, fakunna nasumuhu ba'du. Maka kami akhirnya berpuasa di tahun-tahun berikutnya. Setiap Asyura kita puasa. Wa nusawwimu sibyanana, sampai anak-anak kecil kami ajari untuk berpuasa mereka. Kami kasih mereka mainan agar mereka sibuk dari makan dan minum. Mereka lapar, disibukkan dengan mainan. Kalau sudah mau masuk maghrib baru mereka boleh untuk minta makan. Tapi syahidnya puasa Asyura dulu wajib karena Nabi SAW perintahkan, dan belum ada perintah untuk puasa Ramadan. Kemudian falamma fturida Ramadan kana Ramadhanu huwal fariidah wa turika Asyura. Ketika puasa Ramadan sudah menjadi wajib, sudah Allah turunkan perintahnya, maka puasa Asyura jadi sunnah. Dan yang wajib adalah Ramadan. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang mau puasa Asyura silahkan, yang tidak silahkan. Tetapi Asyura yang tanggal 10 itu sebenarnya bukan hanya untuk kaum muslimin saja, karena orang-orang Yahudi mereka juga sudah duluan. Nanti akan ada riwayatnya nanti tambahannya. Dan orang-orang kafir jahiliyah juga berpuasa. Dan Nabi SAW sebelum datang ke kota Madinah, beliau juga sudah berpuasa Asyura itu. Karena ternyata setelah Nabi SAW bertanya
orang-orang Yahudi berpuasa Asyura ada apa? Ternyata hari itu merupakan hari yang mereka kenang ketika Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Maka kata Nabi SAW, fa'ana awla bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah karena diselamatkannya Nabi Musa daripada kalian. Karena Nabi Musa Muslim dan aku Muslim. Seperti itu. Nah, ini kata Syekh Abdul Razzaq, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Subhanallahnya, ini dengan takdir Allah, kebetulan di hari Asyura, sahabat Nabi SAW yang sekaligus cucu beliau dua-duanya, Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma, kebetulan meninggalnya pas hari Asyura juga. Hari Asyura, tanggal atau di 10 bulan Muharram. Akhirnya sebagian orang yang memiliki sifat ghulu atau berlebih-lebihan, mereka menjadikan hari Asyura sebagai kesempatan untuk bersedih memperingati meninggalnya Al-Husain, sampai mereka menampar-nampar pipinya, mukul kepalanya, melukai badannya. Mereka jadikan hari Asyura sebagai hari memperingati meninggalnya Husain, ya. Di samping sebagian orang menjadikan tanggal 10 menjadi peringatan yang lain sebagai hari kebahagiaan, ya. Tapi kalau mereka akhirnya tidak puasa, kesalahannya rangkap itu, ya. Karena dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk berpuasa, tidak yang lain. Dan dalam syariat Rasulullah SAW tidak sedang memberikan perintah untuk memperingati. Rasulullah hanya bertanya, kenapa puasa hari Asyura? Orang-orang Yahudi yang memperingati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa'ana awla bi Musa minkum. Aku lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian karena aku Muslim. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa, oh kalau begitu kita perlu memperingati. Tidak ada, ya. Dan memperingatinya juga dengan puasa. Kalau seandainya itu kita katakan, ya khair, sudah terserah antum. Kalau antum mau katakan itu peringatan, tetapi Rasulullah SAW mencontohkan puasa, ya, begitu. Nah, orang-orang diambilnya yang enak, yang pengen memperingati saja, tapi puasanya ditinggalkan. Baik, kemudian dalam hadis yang sahih juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW seringkali berpuasa Asyura. Dan ketika beliau akan meninggal pada tahun ke-10, beliau berharap bahwa ketika beliau sudah ingin menyelisihi orang-orang Yahudi, beliau ingin berpenampilan beda dari orang-orang ahlul kitab, maka beliau ingin nambah puasanya. Kalau biasanya seperti orang Yahudi tanggal 10 saja, maka beliau ingin nambah menjadi 9 dan 10. Maka beliau mengatakan, lau baqitu ila qabil la asumanna tasi. Kalau seandainya aku masih hidup tahun depan, aku akan tambah lagi puasa 9, namanya Tasu'a. Tapi dalam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, falam ya'ti hatta qudiya alaih. Belum datang tahun depan itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduluan meninggal. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ini pun sunnah karena Nabi SAW sudah ingin mengerjakan. Rasulullah SAW sudah ingin mengerjakan, maka ini menjadi sunnah. Sehingga ketika kita ingin berpuasa di bulan itu, maka kita puasa tanggal 10 dan puasa hari sebelumnya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya, ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Alqamah ini seorang tabi'in. Beliau sering meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'an? Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari tertentu untuk beribadah? Maka jawaban Aisyah, kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Di sini perintahnya umum atau
pembahasannya umum, bukan hanya puasa saja, tapi puasa masuk ke dalam pembahasan ini. Bahwa Aisyah ditanya, Rasulullah SAW biasanya mencari-cari waktu khusus apa enggak untuk mengerjakan ibadah tertentu, entah sholat, entah puasa, entah zikir, baca Quran, berdoa, apakah beliau mencari waktu khusus? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana amaluhu dimatan, perbuatan dan aktivitas ibadah Nabi SAW itu dilakukan terus menerus, tidak hanya nyari waktu tertentu habis itu berhenti, enggak, tapi beliau terus menerus. Kalau puasa ya tadi seperti tadi, puasa terus gitu. Tapi kalau tidak puasa, seringkali dia atau beliau tidak puasa. Kalau sholat malam terus, tapi tetap tidur juga, seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, siapa yang bisa meniru beliau kalau mau puasa terus menerus seperti itu? Artinya seseorang perlu meniru sesuai dengan kemampuan. Nanti akan ada hadis yang lebih khusus dalam hal ini. Kemudian hadis berikutnya ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala haddatsana Harun ibnu Ishaq qala haddatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'ah. Ini yang tadi ana sebutkan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan aku sedang ada tamu perempuan. Faqala man hadhihi? Maka Rasulullah bertanya, siapa kawan perempuanmu itu yang datang ke rumahmu itu? Qultu fulanah, dia adalah wanita namanya Al-Hawla. Ada yang mengatakan namanya Hawla, dan dia termasuk jamaahnya Khadijah, alias dia masih dari qabilah Khadijah. Nah, dia bertamu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah cerita, perempuan ini la tanamul lail, tidak pernah mau tidur malam. Dia pengen beribadah terus kepada Allah dengan melaksanakan sholat malam dan tanpa mau tidur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menasihati, alaikum minal a'mali ma tutiqun, hendaklah kalian mengerjakan amal apapun yang kalian mampu saja. Fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan sendiri. Sebagian ulama mengatakan Allah tidak akan bosan memberi pahala sampai kalian sendiri bosan dalam beramal. Ya. Jadi yang paling bagus adalah seseorang mengatur strateginya. Jangan amal banyak kemudian mandek karena dia keberatan. Yang salah dia sendiri karena dia memforsir. Dia sangka sekarang saya semangat, saya bisa kok begitu. Tapi begitu keberatan, kapok dia beramal. Karena kebanyakan kemarin lagi semangat, nggak tidur sama sekali, sholatnya semalam. Apalagi kalau sampai sholat subuhnya ketinggalan, itu salah besar. Tapi sekedar dia sholat malam kemudian dia berat sekali, besoknya dia capek, tadi malam aku sudah sholat 3 jam, sekarang nggak sholat nggak apa-apa, maksudnya nggak sholat malam. Nah ini gara-gara dia kecapean. Mestinya kalau seandainya setiap malam dia sholat hanya 3 rakaat misalkan, 2 rakaat sunnahnya, kemudian 1 rakaat lagi sunnah witirnya, selesai. Tapi dia bisa setiap malam, itu lebih bagus. Karena setiap dia niat, setiap dia bangun, berwudu, pahala semua itu. Kemudian dia bisa mengerjakan amal yang sedikit itu tapi terus. Nah, ini lebih bagus daripada dia lagi semangat-semangatnya 11 rakaat. Habis itu capek dan mau melanjutkan 11 rakaat lagi gak bisa. Akhirnya daripada anak gak sholat 11 rakaat, mending tidak sama sekali. Nah, karena dia sudah keberatan dengan standar dia yang dia buat-buat sendiri. Maka di sini Nabi SAW memperingatkan. Tadi dikatakan bahwa kana amaluhu dimah, perbuatan Nabi SAW dalam beribadah itu terus menerus, continue, rutin. Nah, dan Nabi SAW mengatakan juga, kamu jangan mempersulit diri, beramal semampunya saja. Maksudnya adalah amal yang sunnah. Kalau amal yang wajib, wah anak afwan Ustaz gak mampu sholat subuh berjamaah, bisanya apa? Sholat duha. Waduh, ini repot ya. Nah, ini harus dilatih kalau begitu ya, karena sholat wajib tidak bisa ditawar.
Tapi ini berkaitan dengan salat yang sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian, tapi itu dalam urusan sunnah. Ini waktu apa ini? Waktu maghrib. Masya Allah. Baik, adzan dulu, salat dulu, kita lanjutkan sebentar insyaallah. Ini tinggal sedikit insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan, cuma tinggal 2 hadis aja. Insyaallah setelah itu pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan kita selesaikan insyaallah. Hadis yang tadi kita sebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Alaikum minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ya, hendaklah kalian kerjakan amal apapun, ibadah apapun sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu memaksakan, karena Allah Azza wa Jalla tidak akan bosan sampai kita sendiri yang bosan. Dan kita perlu memahami dalam hadis yang seperti ini berkaitan dengan sifat Allah. Allah bosan. Bagaimana Allah bosan? Ya. Seolah-olah tidak pantas sekali Allah memiliki sifat bosan. Tapi hadis ini sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam memahami ayat-ayat yang sifat, ayat-ayat tentang penjelasan nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah memiliki akidah dan keyakinan yang sudah jelas. Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, tetapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita pun tahu, bagaimanapun semua orang juga memahami bahwa Allah melihat, Allah mendengar, tapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan kita. Kita melihat bukan? Melihat kita. Kita mendengar, Tapi apakah penglihatan dan pendengaran kita sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah? Tidak, sama sekali. Tapi Allah juga tetap melihat dan Allah mendengar. Hanya kita tidak boleh menyamakan. Dan tidak mesti orang yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat tertentu berarti dia menyamakan. Orang meyakini bahwa Allah memiliki sifat menyukai, mencintai, oh berarti kamu menyamakan dengan manusia. Tidak. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Berarti Allah memang cinta. Allah memiliki sifat mencintai. Hanya mencintai Allah tidak sama dengan mencintai makhluk. Seperti itu. Dan sama dengan sifat-sifat lainnya. Maka dalam hadis yang kita sebutkan, Allah tidak bosan sampai kita yang bosan. Ini bukan berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Nabi SAW yang menyatakan itu. Ya, Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Begitu. Nah, tapi dipahami dengan pemahaman yang benar. Allah punya sifat seperti itu. Bagaimana sifat Allah seperti itu? Kita tidak perlu membahas. Bagaimana melihatnya Allah, bagaimana mendengarnya Allah. Allah punya tangan, punya. Tapi bagaimana tangan Allah tidak perlu dibahas. Tangannya besar, panjang, enggak perlu dibahas itu. Dan para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW orang yang paling paham itu. Orang yang paling paham terhadap Al-Quran adalah sahabat Nabi SAW. Mereka ketika mendengar ayat-ayat sifat Allah tidak pernah mereka bahas. Karena dalam bahasa Arab itu sudah dipahami. Jadi keliru seandainya ada orang mengatakan, oh itu maksudnya ayat apa adanya tidak ada maknanya. Salah, bahaya sekali. Punya pemahaman seperti itu bahaya sekali. Karena Al-Quran diturunkan untuk dipahamkan kepada orang-orang, bukan untuk tolasim atau jimat. Kalau arti yang tidak bisa dipahami biasanya jimat, antum tahu itu. Ya. Maka semua dalil berkaitan dengan Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah kita yakini apa adanya. Hanya kita tidak perlu membahas secara detail bagaimananya. Tapi kalau secara umum artinya iya apa adanya, Ahlus Sunnah meyakini itu. Baik, itu hadis yang pertama tadi, atau hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Tinggal ada 2 hadis lagi. Yang pertama adalah hadis yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Sebentar ini, iya.
Qala haddatsana Abu Hisham Muhammad ibnu Yazid Ar-Rifa'i. Nah, ini di sini disebutkan bahwa dia adalah orang yang tidak terlalu kuat hafalannya, tapi sanadnya bisa dinyatakan hasan sehingga bisa dijadikan rujukan. Qala haddatsana Ibnu Fudail anil A'mash an Abi Salih qala sa'altu Aisyah wa Salamah ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima alaihi wa in qalla. Ya, jadi Abu Salih As-Samman, seorang tabi'in, beliau bertanya kepada dua istri Nabi SAW, Aisyah dan Ummu Salamah, bagaimana amal yang disukai oleh Nabi SAW. Maka dua-duanya menjawab dengan jawaban yang sama. Yang penting adalah dirutinkan, meskipun amal itu sedikit. Madima alaihi wa in qalla, sekalipun sedikit tapi rutin. Taib. Di hadis sebelumnya Aisyah juga menceritakan wa kana ahabba dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi yadumu alaihi sahibuhu. Amal yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dirutinkan oleh orang yang melakukannya. Baik. Hadis terakhir, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول. Ini cerita tentang seorang sahabat yang bermakmum salat malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana panjangnya, tenangnya, bacaannya, kemudian menghayatinya beliau dalam salat malam. Dan ini tentu disesuaikan dengan kondisi. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam dan itu dipanjangkan, beliau juga menyarankan untuk para imam yang salat bersama masyarakat agar jangan panjang-panjang kalau nanti akan memberatkan. Itu ada pembahasannya tersendiri. Tapi sekarang kita ingin menjelaskan bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dan membaca Al-Qur'an. Ini di salat malam. Siapa tahu ada yang mempraktekkan nanti di bulan Ramadan. Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Satu saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di tengah malam. Fastaka thumma tawadda'a thumma qama yusalli. Maka beliau bersiwak, kemudian berwudu, kemudian beliau salat. Dan kita tahu bahwa sunnah untuk bersiwak atau membersihkan gigi ini ditekankan sekali ketika seorang akan melaksanakan ibadah. Dan dalam riwayat Imam Malik dan juga lainnya Imam Ahmad disebutkan ma'a kulli wudu laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalau aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka membersihkan gigi, bersiwak setiap mereka wudu. Dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ma'a kulli salat, setiap mereka salat. Dan tidak apa-apa seorang bersiwak ketika wudhu kemudian bersiwak lagi ketika salat. Mungkin atau tidak mungkin, karena membersihkan gigi dengan kayu siwak yang aslinya adalah kayu arok ini mungkin sekali dibawa di kantong, kemudian ketika akan salat mereka membersihkan. Itu mungkin. Kalau sekarang kita tidak dapat kayu itu dan kita ingin menggunakan pasta gigi, berarti di tempatnya yang sudah disediakan. Ya, kalau sikatan sebelum salat di sini digebukin orang gimana begitu. Dan siwak juga pemakaian yang pas itu, siwak yang biasa dipakai dan kita lihat di Arab Saudi itu biasanya mereka menggunakan akar dan dijaga. Mereka punya cara khusus agar siwak itu tidak gampang kering. Ya, mereka motongnya tahu, kemudian disimpannya dengan apa begitu biar bisa bertahan agak lama. Tapi memang nggak lama, paling tidak itu sudah 1 pekan, setelah itu sudah kering gitu. Artinya biasanya orang pakai juga kalau memang dia rutin pakai itu, dia akan potong terus, setelah dipakai dipotong, pakai lagi, potong lagi, seperti itu. Bukan setahun pakai siwak yang sama sampai kering jadi gantungan kunci, mau sholat yuk klotak-klotak begitu. Wah, ini nggak tahu sudah, mungkin karena giginya terlalu kuat. Ya,
Kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah bersama Nabi SAW tengah malam, lalu beliau bersiwak, kemudian wudu, kemudian beliau sholat malam. Faqumtu ma'ahu, maka aku bermakmum. Aku melaksanakan itu bersama beliau. Fabada'a, maka beliau mulai. Fastaftahal Baqarah, maka beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya. Dan surat Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ya, 2 juz setengah, berarti 48 halaman. Bacanya pelan-pelan. Kalau orang hataman itu kan kejar tayang. Ya, biar sehari bisa hatam itu ngajinya kalau perlu dikeroyok. Ya kan? Sudah antum baca halaman ini sampai ini, halaman ini sampai ini dikeroyok begitu. Yang penting hatam gitu. Nah, kalau Nabi SAW baca surat Al-Baqarah pelan-pelan ini 1 rakaat. Nah, dikatakan di sini fastaftahal Baqarata, beliau memulai dengan bacaan Al-Baqarah dari awal. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'al. Tidaklah Nabi SAW melewati ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah, melainkan beliau berhenti, kemudian beliau meminta, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku minta keutamaan dan karuniamu. Setiap sampai pada ayat-ayat seperti ini, beliau berhenti sebentar, kemudian beliau berdoa. Tambah lama kan sholatnya, tapi ini sholat dinikmati. Dan tidak mungkin orang bisa mempraktekkan ini kalau bacaannya cepat-cepat. Bahkan para ulama mengatakan, orang yang sholatnya lebih memperhatikan irama tidak bisa sampai seperti ini. Lagi sedih, lagunya lagi ref. Yang paling enak itu kalau lagi ref, tahu-tahu bulat hafalannya. Itu bingung sudah, itu hilang lagunya. Ya, jadi para ulama mengatakan jangan hanya diperhatikan masalah lagu, tapi diperhatikan maknanya. Ya. Sebagian orang sampai, wah saya sesuaikan lagu saya dengan maknanya, kok bisa gitu? Ya, lagu sejalannya sudah, lagu sekeluarnya. Tapi orang takalluf sampai menggunakan nada ini, nada ini, nada ini, sampai akhirnya dia tidak bisa menghayati isinya, dia lebih memperhatikan suaranya. Ini malah kebalik. Rasulullah SAW setiap sampai pada ayat yang berkaitan dengan karunia Allah, beliau berhenti, kemudian beliau minta. Wala yamurru bi ayati adzab illa waqafa fata'awwadz. Dan beliau apabila sampai pada ayat yang berkaitan dengan siksaan, beliau berhenti lagi, kemudian minta ampun dan perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min sakhatik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Ya, dan ini dilakukan sering. Ini 1 surat dan 1 rakaat, seperti itu terus begitu. Kemudian dikatakan thumma raka'a, kemudian Rasulullah SAW ruku'. Famakatha raki'an biqadri qiyamihi, ternyata rukuknya panjang hampir kayak berdirinya. Orang baca 2 juz setengah itu seberapa panjang? Nah, rukuknya kayak begitu, gak jungkel gitu. Ya, panjang sekali. Artinya itu memang menunjukkan sholatnya yang panjang. Maka dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, kana yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin. Rasulullah SAW kalau salat malam, beliau salat 4 rakaat itu kamu jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Gitu. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, pernyataan Aisyah tidak sedang menjelaskan tentang tata cara salat berapa rakaat. 4 rakaat salam, tidak seperti itu. Akan tetapi poinnya adalah ketika Aisyah ingin menjelaskan panjang dan bagusnya salat Nabi SAW. Gitu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa 4 rakaat yang disebutkan oleh Aisyah itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu istirahat. Baru setelah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu maksudnya 4 ayat. Dan poinnya bukan di rakaat itu berapa, tapi bagaimana panjangnya sholat Rasulullah SAW dan bagusnya. Maka di sini dikatakan rukuknya panjang banget, seperti hampir sama dengan berdirinya. Wa yaqulu fi ruku'ihi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang memiliki keperkasaan. Al-jabarut hampir sama dengan al-jabbar, artinya yang bisa mengalahkan, menghancurkan musuh-musuhnya. Allah maha kuat sekali. Zil jabarut memiliki kekuatan, wal malakut memiliki kekuasaan, wal kibriya memiliki kesombongan, wal azamah keagungan. Ini semua menjadi hak milik Allah. Kalau ada orang sombong, maka dia telah melanggar dan ingin menguasai hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian disebutkan dalam hadis ini tsumma sajada biqadri ruku'ihi. Kemudian beliau sujud dengan panjang yang hampir sama dengan ruku'nya. Ya, tuwa sudah susah ini, bablas. Orang paling enggak enak itu kalau sholat sambil ngantuk. Ya. Apalagi tarawih itu dilakukan setelah orang kenyang dari buka puasa. Orang kita bilang ada buka puasa, ada takjil. Ya kan? Kalau takjil itu es sama gorengan. Setelah sholat maghrib buka yang asli itu di situ. Giliran tarawih setengah mati sudah berat. Sholat 11 rakaat kayak 100 rakaat, gak rampung-rampung. Ya, gara-garanya kita sudah berat dalam menyongsong sholat malam. Makanya kalau pengen sholatnya bisa nikmat, jangan pasang tempur dulu. Ya, makanya nanti makan secukupnya, yang penting hilang dahaga dan laparnya. Setelah itu selesaikan habis tarawih. Mau tarawih jangan terlalu kenyang, nggak enak. Ya jangan terlalu lapar, nggak enak juga. Tapi jangan kekenyangan, nggak enak sekali itu rasanya. Kayak panas masjid, padahal kita yang ngantuk, ya kan? Sholat apalagi, jangankan sujudnya sudah, bacanya itu sudah kita capek sekali. Padahal mestinya justru kita ingin menikmati bacaan. Otomatis menikmati bacaan, bacaannya yang pelan. Diganti-ganti bacaannya. Kalau bacanya gitu, gimana mau dinikmati? Jangankan dinikmati, diikuti susah, apalagi dinikmati. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lagi latihan baris apa enggak? Baris saja enggak diterima sama komandan kayak begitu. Ya. Jadi kita mau sholat sama Allah itu kita pengen nikmati ibadah kita, bukan untuk seperti itu. Maka Nabi SAW sholatnya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Taib. Thumma sajada biqadri ruku'ihi wa yaqulu fi sujudihi. Kemudian beliau membaca pada sujudnya dengan bacaan yang sama. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Dan ada beberapa bacaan yang memang sama antara ruku' dan sujud. Thumma qara'a ala Imrana. Kemudian Rasulullah SAW nyambung baca Ali Imran. Ini surat penuh lagi. Ali Imran itu dimulai dari juz 3 sampai juz 4. Masya Allah. Thumma suratan surah yaf'alu mithla dhalika. Kemudian beliau membaca surat yang lain, dan cara membacanya seperti pembacaan pertama. Kalau sampai ayat rahmah berhenti minta, kalau sampai ayat azab beliau berhenti kemudian minta perlindungan kepada Allah. Jadi nikmati sekali. Tapi tentu ini memperhatikan jamaah. Kalau menjadi imam, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajah." Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam, maka hendaklah dia ringankan, dia pendekkan, karena di antara makmum ada yang lemah, ada yang butuh, ada yang sakit, ada yang pengen cepat-cepat ke sana dan sebagainya. Ya, kalau seandainya sholat malam, biasanya orang datang pengen menikmati, memang siap sholat malam, siap tempur lah begitu. Ya, tapi ya jangan panjang-panjang kan? Ya 1 juz lah paling enggak, ya kan? Kalau seandainya kita ingin latihan, tapi itu harus dilatih. Kita bayangkan, Masya Allah, orang kalau berdiri lama 1 jam ngobrol bisa. Ya. Habis kajian, bubar, ngobrol depan masjid, gak kerasa itu. Ngobrol sudah lama, mau pamitan, jadi satu lagi datang tuh, ngobrol lagi, lanjut terus. 1 jam juga kerasa, karena asyik ngobrolnya. Giliran sholat setengah jam, setengah mati. Ya. Maka kita tahu bahwa sebenarnya kekuatan itu bukan di fisik, tapi pada kekuatan iman. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.